Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang depresi. Apa itu depresi, bagaimana gejalanya, serta bagaimana ciri-ciri dari depresi itu sendiri. Pertama kita bahas definisi. Menurut PPDGJ 3, depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai dengan gejala utama berupa afek depresif, kehilangan minat maupun anhedonia, dan kehilangan energi yang ditandai dengan cepat lelah, dan dengan gejala tambahan seperti konsentrasi atau perhatian yang berkurang, harga diri maupun percaya diri yang berkurang, rasa bersalah atau rasa tidak berguna, memiliki pandangan tentang masa depan yang suram serta pesimistis, gangguan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu makan yang berkurang. Berikut adalah penyebab atau etiologi dari depresi. Pertama, ada faktor biologi, kedua faktor psikologi, ketiga faktor lingkungan atau sosiokultural. Faktor pertama, faktor biologi, yaitu penurunan kepekaan reseptor neurotransmitter serotonin di otak, dan faktor biologi lainnya yaitu faktor genetik yang berpengaruh pada regulasi neurotransmitter, sehingga terjadi penurunan kadar serotonin di dalam otak. Kedua adalah faktor psikologi. Dari segi stresor psikososial, anak yang ditinggalkan orang tuanya berpotensi menderita depresi di kemudian hari. Orang yang pernah menderita penyakit kronik pun berpotensi menderita depresi karena gangguan dari penyakit yang dia derita. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Pertama, hubungan sosial yang buruk, beban pikiran, kesendirian atau kesepian, kehilangan sesuatu yang berharga, dan mengalami sesuatu peristiwa yang buruk yang menyebabkan orang bisa depresi. Berikut ini adalah hasil penelitian tentang epidemiologi. Prevalensi berdasarkan usia orang yang terkena depresi. Tingkat depresi tertinggi ditemukan pada usia remaja dan atau usia muda dan cenderung menurun seiring pertumbuhan usia. Di mana berdasarkan laporan bahwa 32% perempuan usia 15 sampai 19 tahun dan 29% adalah laki-laki dengan usia 20 sampai 29 tahun. Dan ternyata, orang-orang yang tidak mengayam pendidikan atau berpendidikan tinggi memiliki prevalensi gejala depresi yang sedang atau berat yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang mengayam pendidikan dasar atau menengah. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi depresi. Di sini ada 4 faktor. Pertama kita bahas usia. Usia rata-rata onset gangguan depresi berat adalah kisaran 40 tahun dan 50% dari pasien memiliki onset antara usia 20 sampai 50 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada pengamatan yang hampir universal terlepas dari kultur atau negara, terdapat prevalensi gangguan depresif berat yang 2 kali lebih besar daripada wanita dibanding laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesehatan maternal yang terjadi pada wanita, sehingga prevalensi wanita depresi lebih besar daripada laki-laki. Faktor yang ketiga adalah pendidikan. Terdapat hubungan signifikan pendidikan dengan depresi pada usia tua. Tingkat pendidikan berkaitan dengan kesehatan fisik yang baik. Penelitian dilakukan di Inggris menyebutkan bahwa lansia yang menamatkan pendidikan dasar mempunyai resiko terhadap depresi 2 kali lebih besar. Yang terakhir adalah status pernikahan. Pada umumnya, gangguan depresif berat terjadi paling sering pada orang yang tidak memiliki hubungan interpersonal yang erat atau yang tercerai, atau orang-orang yang berpisah umumnya mengalami depresi yang cukup sedang dan berat. Berikut adalah klasifikasi episode depresif. Ada episode depresif ringan, sedang, dan yang berat. Berikut ini adalah gejala atau ciri-ciri orang yang terkena depresi. Gejala utamanya adalah perasaan depresif atau perasaan tertekan. Kedua, kehilangannya minat dan semangat. Ketiga, berkurangnya energi yang menunjukkan peningkatnya keadaan mudah lelah. Gejala lain yaitu konsentrasi dan perhatian berkurang, perasaan bersalah dan tidak berguna, tidurnya terganggu, harga diri dan kepercayaan berkurang, perbuatan yang membahayakan diri atau bahkan bisa bunuh diri, pesimistik, dan nafsu makan yang berkurang. Ini adalah ciri-ciri orang yang terkena depresi. Lalu, bagaimana gejala depresi pada anak?
Pertama, anak menyendiri. Kedua, menjauhi teman-temannya. Ketiga, sering menangis. Keempat, bawel atau mudah marah. Kelima, sulit berkonsentrasi di sekolah. Dan terakhir adalah perubahan dalam nafsu makan, tidur, bisa menjadi berlebihan atau bahkan berkurang. Ingat, bila diduga anak Anda mengalami depresi, bicarakan kepadanya mengenai kekhawatiran, kesedihan, dan cari bantuan profesional yang bila dibutuhkan untuk mencegah depresi yang berkepanjangan yang dialami oleh anak. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan share kepada orang lain. Nanti saya akan membahas apa perbedaan depresi dengan stres. Apakah depresi dan stres itu sama? Nantikan video selanjutnya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan semuanya. Terima kasih.